Di era modern ini, tradisi menentukan awal bulan Hijriah melalui Ru'yatul Hilal masih tetap dijalankan. Pondok Modern As-Salam dengan pendekatan yang memadukan tradisi dan sains menunjukkan bagaimana proses ini dilakukan dengan penuh ketelitian dan keimanan. Proses Ru'yatul Hilal di berbagai daerah tidak memiliki perbedaan waktu karena sudah ada tata cara dan ilmu khusus terkait waktu yang tepat dalam melakukan Ru'yatul Hilal. Berikut adalah beberapa penyampaian dari Kepala Observatorium As-Salam terkait waktu Ru'yatul Hilal. Hilal dimulai sebelum matahari terbenam, atau saat matahari terbenam, atau saat bulan masih kelihatan. Yang penting sebelum bulan terbenam, baik secara hisab maupun secara ru'yat ketika bulan itu kelihatan. Ru'yatul Hilal dilakukan setiap tanggal 29 bulan berjalan. Menentukan Ramadan berarti 29 Sya'ban. Menentukan awal Syawal berarti 29 Ramadan. Hisab dan Ru'yatul Hilal merupakan dua pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hisab adalah perhitungan astronomis yang memprediksi posisi bulan. Ru'yatul Hilal adalah pengamatan langsung hilal. Di As-Salam, kedua metode ini dipadukan. Hisab digunakan sebagai prediksi, sedangkan Ru'yatul Hilal menjadi penentu utama. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Keberhasilan Ru'yatul Hilal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca yang cerah, ketinggian hilal di atas ufuk, dan ketajaman penglihatan. Polusi udara juga dapat mengganggu pengamatan. Posisi bulan yang memungkinkan hilal terlihat adalah ketika bulan berada pada posisi tertentu terhadap matahari dan bumi dengan ketinggian minimal tertentu agar terlihat. Di As-Salam, lokasi pengamatan dipilih dengan cermat untuk memaksimalkan peluang keberhasilan. Ru'yat hilal melihat hilal itu bulan sabit. Hisab menghitung. Oh, beda kan? Melihat sama menghitung. Melihat itu dengan mata, menghitung itu dengan tangan dan akal, gitu ya. Satu secara astronomis ya di atas 7. Di bawah 7 itu sangat sulit. Apalagi di bawah 5. Itu sangat-sangat sulit. Dan di bawah 3 mustahil. Kenapa mustahil ya? Karena rekor di bawah 5 saja belum ada. Tapi kalau rekor di atas 5 sudah. Nah, mata manusia itu rekornya 7. Dengan kondisi langit yang cerah, mata yang masih normal, dan ru'yatnya sudah banyak. Salah satunya ru'yatnya sendiri. Ru'yatnya yang pengalaman, dia akan lebih berhasil. Yang kedua, cuaca. Walaupun pengalaman sekali, tapi kalau cuaca hujan seperti ini mendung, mustahil kelihatan. Lalu alat, karena dengan bantuan alat, maka pengamatan yang mungkin mata nggak mampu melihat, alat bisa. Posisinya misalnya sudah 6 derajat, sudah 8 derajat, ketika posisi barat tertutup awan atau hujan, itu pasti tidak bisa teramati. Kecuali posisinya nanti misal sampai maghrib hujan, tapi kita misalnya sudah ada setelah maghrib itu sudah mulai reda dan bulannya ketika posisinya masih tinggi, masih bisa teramati, itu masih ada kemungkinan bisa dilihat. Tapi ketika masih hujan, otomatis kalau kecuali gini, di sini hujan, tapi kalau di baratnya bersih itu masih bisa. Yang penting posisinya adalah di baratnya. Bagaimana penampakan barat? Dalam sistem kalender Hijriah, pergantian bulan ditentukan berdasarkan siklus peredaran bulan mengelilingi bumi. Satu siklus sinodis, yaitu waktu yang diperlukan bulan untuk kembali ke posisi yang sama terhadap matahari, berkisar 29,53 hari. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pergantian bulan terjadi saat konjungsi atau ijtima, yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dalam sistem koordinat ekliptika. Namun, pada saat konjungsi, bulan belum terlihat dari bumi karena berada di antara matahari dan bumi, sehingga bagian yang menghadap ke bumi tidak menerima cahaya matahari. Setelah konjungsi, bulan mulai bergerak menjauhi matahari dalam pandangan dari bumi. Saat itulah terjadi fase yang disebut hilal, ketika bagian bulan yang terkena cahaya matahari mulai tampak tipis di ufuk barat setelah matahari terbenam. Namun,
Tidak semua tempat dapat melihat hilal pada waktu yang sama. Visibilitas hilal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, elongasi bulan, yaitu sudut antara matahari dan bulan seperti yang terlihat dari bumi. Semakin besar elongasi, semakin besar kemungkinan hilal dapat diamati. Kedua, ketinggian hilal, yaitu posisi bulan di atas horizon saat matahari terbenam. Jika hilal terlalu rendah, cahayanya akan redup dan sulit diamati. Ketiga, ketebalan atmosfer dan kondisi cuaca, karena polusi, kelembaban udara, dan awan dapat menghambat pengamatan hilal. Keempat, faktor optik dan keterbatasan mata manusia, karena meskipun hilal secara teknis sudah muncul, intensitas cahayanya yang sangat rendah bisa membuatnya sulit terlihat dengan mata telanjang. Perbedaan kriteria dalam menentukan awal bulan Hijriah menjadi penyebab utama mengapa tanggal awal bulan bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Beberapa negara atau organisasi menetapkan bahwa hilal harus terlihat dengan mata telanjang, sementara yang lain memperbolehkan penggunaan alat bantu optik seperti teleskop. Ada pula yang menentukan bahwa jika hilal secara astronomi sudah berada di atas ketinggian tertentu, maka bulan baru tetap dimulai meskipun tidak ada laporan pengamatan visual. Dengan kata lain, meskipun sistem kalender berbasis lunar bersifat universal, cara manusia menginterpretasikan data astronomi dapat bervariasi. Perbedaan metode dan kondisi geografis inilah yang menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di berbagai tempat. Secara ilmiah, fenomena ini merupakan konsekuensi dari dinamika pergerakan benda langit yang selalu mengikuti hukum-hukum alam. Namun dalam praktiknya, faktor budaya, tradisi, dan kebijakan lokal turut berperan dalam bagaimana manusia menentukan waktu berdasarkan langit. Ya beda, karena ru'yat hilal di daerah timur otomatis lebih rendah. Ya contoh sekarang misalnya Ramadan ini di Indonesia sekitar 4-5, ya, kalau 5 kurang dikit. Maka di Saudi sudah 7, mungkin lebih dikit. Di Indonesia negatif di sana sekitar 2-an. Semakin ke barat semakin naik. Nanti kira-kira di menjelang perbatasan LDL itu ya sudah sekitar 5-6 derajat meskipun di Indonesia negatif. Perbedaan puasa untuk setiap orang itu biasanya itu tergantung dia memakai prinsipnya yang mana. Jadi kalau biasanya kita sebutnya sebagai kriteria hilalnya, misalnya di Indonesia sejauh ini pakainya masih neomabims, jadi minimal tingginya 3 derajat, elongasinya itu 6,4. Kalau Muhammadiyah dulu awalnya dia pakai yang penting dia di atas 0 derajat, mau kelihatan tidak kelihatan sudah bisa kayak gitu. Atau mungkin ada lagi yang harus ada yang melihat, jadi harus ada yang melihat dengan menggunakan mata, harus bersaksi. Itu jadi tergantung bagaimana yang dipegang sama masing-masing orang. Pada akhirnya, Ruhiyatul Hilal adalah metode observasi yang mengikuti prinsip-prinsip astronomi, namun tetap bergantung pada faktor alam dan teknologi yang digunakan. Selama bumi terus berputar dan bulan terus berevolusi mengelilingi bumi, perbedaan dalam pengamatan hilal akan selalu menjadi bagian dari dinamika langit. Yang terpenting, pemahaman tentang astronomi terus berkembang, membantu manusia membaca dan menyesuaikan diri dengan fenomena alam yang telah berlangsung sejak zaman dahulu.